Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Noi Red Buff. Selamat datang di channel Noi Red Buff. Seneng banget aku bisa bikin konten lagi. Semoga hari kamu cerah, secerah baju yang aku pakai pada hari ini. Kuning-kuning menyala ya. Oke, spesial aku akan bahas tentang keluar dari zona nyaman. Gimana caranya? Tonton videonya sampai selesai. Kenapa sebagian orang itu betah banget ada di zona nyaman atau stuck di keadaan yang itu-itu aja? Sebenarnya, setiap orang itu punya pilihan untuk bergerak maju selangkah lebih maju di hidup dia. Tapi balik lagi, tidak semua orang mau mengambil pilihan. Tidak semua orang mau mengambil resiko. Tapi semua orang pasti mengeluh. Nah, mengeluh membuat diri ini seakan mau ngapain lagi, bingung, mau gimana lagi. Ya sudah, terima aja takdir, terima aja keadaannya. Sebenarnya kita bisa keluar di zona nyaman. Asalkan kita punya niat dan juga punya tekad yang kuat banget. Ini beberapa tips dari aku, ada 5 tips yang tentunya bisa membantu kamu untuk keluar dari zona nyaman dan lebih berani lagi mengambil pilihan selangkah lebih maju untuk kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, keluar dari zona nyaman itu kamu harus bisa menentukan prioritas. Prioritas ini adalah hal yang paling penting versi hidup kamu tuh dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Sebenarnya kalau ditanya prioritas kamu tuh apa? Kalau orang ditanya kayak gitu bingung, ya udah berarti stay di zona nyaman aja. Tapi kalau orang tahu prioritasnya apa, dalam jangka pendek dia mau ngapain, nanti jangka panjang dia mau ngapain, prioritas ini kita tanya sama diri kita sendiri, apakah prioritas yang ada di hidup kamu? Kalau kamu masih bingung, jangan keluar dari zona nyaman. Tapi kalau kamu yakin dan kamu pengen banget mewujudkan prioritas itu di hidup kamu bisa selangkah lebih maju untuk keluar dari zona nyaman. Memang untuk mengambil keputusan itu tidak mudah, harus dipikirkan matang-matang. Tapi kalau orang terlalu banyak pertimbangan, itu lama, nggak bakalan maju-maju. Hanya berpikir di tempat. Jadi mau nggak mau kamu harus bisa berpikir dan langsung mengambil tindakan. Nggak bisa kita mikir aja, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Sama aja bohong, ya nggak? Yang kedua, keluar dari zona nyaman itu adalah action, tindakan. Kita memang butuh tindakan untuk melakukan sesuatu agar tidak sia-sia, agar tidak nyangkut di pikiran doang nih, tapi tidak diwujudkan di realita atau di kenyataannya nggak ngapa-ngapain. Banyak orang yang ketakutan keluar dari zona nyaman. Tapi banyak juga orang yang mengeluh dengan kehidupannya yang gitu-gitu aja, yang stuck dengan keadaan. Kita emang nggak pernah tahu masa depan. Kita emang nggak pernah tahu takdir itu seperti apa. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba dan berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Karena aku ingat ya salah satu kalimat, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Artinya kalau tidak ada rasa berusaha di dalam diri kita, ya udah nggak bakal berubah nasibnya, keadaannya nggak bakal berubah lebih baik. Ya udah gitu-gitu aja, jalani hidup sampai nanti meninggal dunia gitu ya. Tapi Allah tuh akan memberikan jalan kalau kitanya memiliki tindakan gitu, kalau kitanya bergerak, kalau kitanya berbuat sesuatu. Sekarang gimana kita mau mikirin kita mau keluar dari zona nyaman, punya kehidupan yang lebih baik, tapi kitanya aja takut untuk bergerak. Dan harus diingat gitu ya, kalimat yang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Jadi harus ada pergerakan diri kita untuk melakukan sesuatu dulu, berikhtiar dulu, bersusah payah dulu, baru nanti endingnya itu, hasilnya itu kan yang di atas yang menentukan. Tapi sebelum ke hasil, kita nikmati dulu prosesnya ini. Gak ada yang enak dalam berproses, tapi gak ada yang sulit juga kalau kita udah menyelami, udah menjalani prosesnya itu. Yang ketiga, untuk bisa keluar dari zona nyaman, kita harus punya karakter, atau kita harus punya salah satu
nilai positif, yaitu konsisten. Konsisten dalam hal tidak plan, tidak berpikir ulang, bener nggak ya, yakin nggak ya, ih berhasil nggak ya, nggak bingung gitu, nggak plan, tapi konsisten dalam pemikiran, konsisten dalam mengerjakan sesuatu, pasang surutnya ketika kita melakukan sesuatu, pasang surut kadang lagi lancar-lancar, lagi susah-susah, tapi kita konsisten untuk melakukan itu. Karena banyak juga ya orang-orang yang niatnya segede gunung, terus tekadnya sekuat baja, tapi nggak ada konsisten, ya dia ketinggalan sama orang lain. Segala hal orang hebat sekalipun dia melakukan itu dengan konsisten. Cristiano Ronaldo, Messi, kenapa dia bisa jadi pesepak bola yang legendaris, yang dikenal di seluruh dunia? Karena mereka konsisten latihan. Kalau mereka nggak konsisten latihan kan mereka nggak mungkin seterkenal kayak sekarang. Dan balik lagi, konsisten itu memang perlu di dalam diri setiap orang. Gimana caranya biar konsisten? Ya harus dilatih. Kita nggak bisa mengikuti mood sama perasaan kita, kayak aduh lagi nggak enak badan nih, aduh lagi nggak enak hati nih, mau hujan badai angin halilintar juga ya bismillah aja, Allahumma paksakan gitu, Allahumma dipaksain gitu untuk berbuat dan juga konsisten dalam menjalani suatu hal, dan juga kita yakin bahwa konsisten kita ini mengarah ke hal yang lebih baik, hal yang lebih positif, dan membuat kita akan lebih sukses lagi di masa depan. Yang keempat, untuk bisa keluar dari zona nyaman itu adalah berani menghadapi apapun. Dalam arti apapun di sini bukan kita barbar jadi preman, jadi jagger gitu, tapi dalam hal konsekuensi ketika ada kerugian, ada hal yang di luar dari ekspektasi kita, di luar dari rencana kita, hadapi. Yang membuat kita bisa kuat itu adalah diri kita sendiri. Kita mampu, ya diri kita sendiri. Orang lain kanan kiri hanya support sekedarnya aja. Tapi kalau kita berani untuk menghadapi segala hal yang ada, kita yakin sama diri kita percaya sama diri kita bahwa kita bisa menghadapi itu dengan modalnya apa? Pertama, kita punya Allah gitu. Kita punya Allah, kita ibaratnya punya Tuhan yang sangat banget membantu kita dalam keadaan apapun. Kita yakin itu, kita nggak boleh takut, karena segala sesuatu yang niatnya baik, insya Allah akan hasilnya baik juga gitu. Yang penting kita berani menghadapi apapun dalam mencoba keluar dari zona nyaman. Dan yang kelima adalah keluar dari zona nyaman itu kita harus bisa menjalani proses, menikmati perjalanannya. Menikmati proses adalah hal yang tidak disukai orang, karena proses itu adalah sebuah misi yang kita jalani pelan-pelan untuk mewujudkan visi atau mewujudkan tujuan. Tapi orang itu menunggu-nunggu, ini kapan nih endingnya, ini kapan nih finishnya. Kenapa ya? Orang itu hanya melihat gimana endingnya, gimana akhirnya, tapi tidak menikmati prosesnya, tidak menikmati pembelajarannya. Justru orang yang akan sukses, orang yang menikmati jalannya proses. Dia tidak memikirkan gimana hasilnya, tapi dalam proses menjalani itu, dalam proses dia berusaha untuk keluar dari zona nyaman, dia mencari apa pelajaran hidupnya, apa yang harus dia rubah, apa yang harus dievaluasi. Karena jarang orang yang memikirkan sudut pandang seperti itu. Orang juga mikirnya kayak, aduh kapan nih gue kaya nih, kapan gue banyak duit nih. Orang lebih mikirin kayak gitu. Coba deh kalau kita lebih menitik beratkan sudut pandangnya, dialihkan, kita mencintai prosesnya. Sama kayak orang yang merantau di luar negeri, dia mencari nafkah dan dia menjadi seorang tenaga kerja Indonesia di luar negeri, TKI. Justru bukannya dia itu berpikir, aduh kapan nih kontraknya selesai nih, kapan nih 2 tahun selesai nih, terus ngitungin kalender. Tapi in the moment dia enjoy karena dia menikmati setiap hari demi hari, momen demi momen.
perasaan demi perasaan. Kamu kalau tujuannya cuma ke akhir, tujuannya cuma ke ending, bakalan stres duluan. Tapi kalau kamu enjoy for moment, kamu menerima gimana suasana di sana, gimana perjuangan di sana, yakin 2 tahun kontrak kamu gak bakalan kerasa. Karena kamu tidak menitik beratkan kepada kapan nih selesai, kapan nih gue punya duit, kapan nih gue banyak duit tabungannya. Tapi lebih ke enjoy for moment gitu. Menikmati setiap momen yang ada di sana. Karena setiap bagian chapter di hidup kita itu adalah pelajaran yang harus kita pahami. Kalau kita nggak paham, yang ada kita akan terus aja muter di perasaan-perasaan yang berkeluh kesah, perasaan-perasaan yang tidak membuat kita happy gitu. Semoga kamu paham dengan apa yang aku sampaikan. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.